Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Waalaikumsalam. selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Selamat datang Pak Halim, Bu Wiwi, Pak Terry, Ibu Novita, Ibu Kunin, Ibu Korina, Ibu Mona, Ibu Disti, Ibu Siska, Pak Soleh, Bu Yosi, Pak Surya, Bu Mala, dan apa? Ada Bu Risa juga ya ini ya. Wow, ada Bu Dian, dan ada Bu Disti. Selamat datang di acara destinasi kita kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, Bapak Ibu bisa menunjukkan dengan reaksi suasana hati kita pada siang hari ini. Saya ingin melihat suasana hati Bapak Ibu. Wow, Pak Rahmatnya bisa bertepuk tangan. Mungkin suasananya, bagaimana suasananya hati ini bisa ditunjukkan dengan reaction yang Bapak Ibu pilih. Oke, Miss Liwi hari ini senang? Iya. Wow, ini ada Pak Soleh. Ini ada Bu Marisa dari Kediri ya. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan gerak-gerak dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sepertinya Zoom-nya sedang lagi sedikit bermasalah ini ya. Bentar. Nah, ini. Saya buka dulu ya. Ya, oke. Nah, perkenalkan saya Ibu Deni Puspoarsono, SPD calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Surabaya. Nah, berikut saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Mari Bapak Ibu, semuanya bisa dinyalakan kameranya, kita akan bergerak-gerak sebentar ya. Yuk Pak Rahmat bisa dinyalakan kameranya sama dengan Bapak Ibu yang lain. Ini kenapa nggak bisa gerak ya? Mari kita bergerak. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.
kasih Bapak Ibu. Bagaimana? Lebih semangat dalam mengikuti acara ini? Oke, sudah mulai enakan ya, sudah mulai gerak-gerak gitu kan siang-siang ya, biar lebih semangat gitu ya. Kita akan melanjutkan. Nah, dalam kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak dalam modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya melanjutkan nih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya, ketika mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira yang tercetus dalam benak Bapak Ibu apa ya kira-kira ya? Mungkin Bapak Ibu bisa open mic. Sesuatu yang positif, Bu, yang menimbulkan perilaku positif mungkin. Wow, terima kasih, sesuatu yang positif ya, yang ada di sekolah gitu ya Bu Novi ya. Oke, mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu yang lain tentang apa sih sebenarnya budaya positif itu? Mungkin Miss Mona mungkin coba. Selamat siang Bapak Ibu. Ini Selamat siang. ngomong-ngomong tentang budaya positif, kalau menurut saya sih budaya positif itu bisa aja jadi satu apa ya? Kan budaya kan berarti luas. Jadi di dalamnya itu bisa ada kebiasaan, bisa ada aktivitas. Nah, jadi apa namanya aktivitas yang positif, kebiasaan yang positif yang coba dibangun. Mungkin itu ya kalau dari saya. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih. Wow, luar biasa. Ada kebiasaan yang terbiasa dilakukan di dalam sekolah. Mungkin Bapak Halim bisa memberikan komentarnya. Menurut Bapak Halim bagaimana ya? Bapak Halim? Oke, sepertinya sedang ini Pak Terry coba. Bagaimana menurut Pak Terry? Ya, selamat siang Bu Deni. Selamat siang. Ya, jadi kalau budaya positif ya, budaya positif kan berarti ya budaya yang sudah ada di suatu lingkungan ya. Contohnya kalau di sekolah itu seperti penerapan 3S, gitu yang harus memang menjadi suatu budaya yang kita sebarkan ke anak-anak. Nah, ada lagi kayak eh, ada lagi seperti apa yang bisa aku bantu. Nah, itu kan budaya-budaya yang tidak tertulis tapi kita coba terapkan kepada anak-anak seperti itu. Kurang lebihnya. Iya, wow, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Terry tadi ya, lebih menyempurnakan ini ya. Jadi kebiasaan-kebiasaannya tidak tertulis, tapi itu perlu dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik. Baik, kita akan lanjutkan. Sebenarnya jawaban Bapak Ibu sebenarnya sudah benar semuanya ya. Kita akan lebih memperdalam lagi ya Bapak Ibu ya tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, di dalam budaya positif ini sebenarnya ada 6 konsep ya, ada 6 konsep tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama itu adanya perubahan paradigma baru. Ya, adanya perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adanya disiplin positif. Yang keempat adanya 5 posisi kontrol. Yang keenam adanya keyakinan kelas. Maaf, yang kelima dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan keenam-enam ini adalah budaya positif yang akan kita bangun di dalam sekolah kita. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba tentang perubahan paradigma baru. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma baru itu yaitu suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini
dalam perubahan paradigma baru, ini tidak lepas dari kurikulum merdeka ya, di mana pembelajaran itu semuanya berpusat atau berpihak kepada murid. Nah, dari sini kita sebagai guru akan memberikan fasilitas yang lebih kepada siswa dalam proses belajarnya. Nah, di dalam proses belajar kita, apakah sudah berpusat kepada murid? Ayo Bapak Ibu, bagaimana pembelajarannya? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu kan harus sesuai dengan harus berpihak kepada murid. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya? Berpihak pada murid ya? Ya. Nah, di dalam berpihak kepada murid itu kita dapat melakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Maksudnya adalah kita harus memahami karakter-karakter yang ada kepada murid kita. Karena setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana dengan cara kita mengajar dalam menumbuhkan budaya positif itu, kita melihat murid-murid kita. Mungkin kalau zaman dulu kita cara belajarnya masih dengan ceramah, mencatat, menulis, merangkum. Tapi pada kurikulum merdeka ini semua pembelajaran sudah berpihak kepada murid. Kita bisa memberi kesempatan kepada murid untuk berekspresi dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini dituangkan dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, adakah yang tahu pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi itu mungkin Bu Dian nih, coba Bu Dian, ada nggak Bu Dian ini ya? Bu Dian ini berdiferensiasi itu ya kayak apa ya Bu Dian ya? Bu Diannya masih ini ya. Coba ini siapa ya? Oke, coba Ibu Disti, coba Bu Disti, bagaimana? Oke, menurut saya pembelajaran yang agak-agak kaku ya mulutnya ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Karena seperti yang kita tahu, masing-masing anak punya cara belajar yang berbeda. Ada yang mungkin kalau misalnya nonton lebih memahami, ada yang membaca, ada yang dijelaskan pasti lebih paham. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita menyesuaikan dengan anak-anak. Begitu sih kalau menurut saya, Ibu Dewi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kasih reaction yang tepuk tangan gitu ya. Bu Desti ini dari Talaut ya, bener ya? Rumahnya ya? Iya, Ibu. Wow, jauh sekali ya. Nah, pembelajaran berdiferensi seperti yang dikatakan Bu Desti sebenarnya sama ya. Benar ya. Jadi masing-masing anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam proses belajarnya. Ada yang suka dijelaskan, ada yang suka diceritani atau didongengin, ada yang suka belajar dengan cara menggambar. Nah, itu memang dalam proses pembelajaran kita memang membebaskan ya, sesuai dengan kurikulum merdeka yang membebaskan anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak lagi memaksa anak untuk, ayo kamu kerjakan soal ini, harus seperti ini. Itu tidak ya. Jadi kita bebaskan anak untuk melakukan dalam proses belajarnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk membentuk anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini nih. Ini ada beberapa contoh tugas. Saya Katarina, saya Nova, saya Akio. Tipe gunung yang kami buat adalah strato atau wujud, yaitu untuk tipe letusan dari gunung ini adalah tipe eksplosif. Di sini kami menyediakan beberapa bahan yaitu rinso atau deterjen dan soda kue dan juga ada beberapa makanan. Yang
pertama kita akan memasukkan rinso. Yang kedua kita akan masukkan strawberry. Lalu akan kita aduk dulu sementara. Setelah kita aduk, kita kasih pewarna makanan. Diaduk. Setelah diaduk, maka kita akan memberi krumble. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Yang berikut ini adalah contoh dari gunung letusan efisif. Yang artinya meleleh. Lavanya keluar ya. Ya, nggak banyak keluar. Ya, ya, lanjut apa nih? Ini tulisnya paling dapat di dunia. Instagram. Kita kasih pewarna makanan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh pembelajaran yang ada di sekolah kami. Di sini saya menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Maaf, saya tadi terpental. Apakah layarnya muncul Bapak Ibu? Muncul Bu, muncul. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu di sini adalah contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang suka belajar sambil bermain. Mungkin bagi dia itu pembelajaran dengan bermain itu lebih nyantol gitu ya dalam menjawab soal dan sebagainya. Ada yang suka menggambar, kemudian kalau yang di bawah itu ada yang suka praktikum. Nah, ini biasanya
memfasilitasi anak-anak yang suka penelitian-penelitian seperti itu. Jadi dengan pembelajaran seperti ini diharapkan nantinya dapat menciptakan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Oke, ini yang tadi. Bentar, 5. Nah, ini contoh pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda juga. Ada anak yang mengerjakan tugasnya itu lebih suka dengan membuat prototipe. Ini contoh tugas yang diberikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bentar, ini saya close dulu, saya matiin dulu. Oke, ini saya matiin dulu. Nah, ada yang suka membuat prototipe seperti ini. Nah, kemudian kita juga tidak membatasi ya. Ini ada yang suka kreatif ya, mereka membuat exploding. Oke, nah ini kita bebaskan sesuai dengan bakat dan minat pada anak-anak. Гуччи, Прада, Луи, на мне только Фенди худи. Дынди, мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улей. Катим, катим, крутим, крутим, любовь тачки, но со вкусом кандалаки. Самый умный в Кадиллаке, слишком душно. It's pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Ya, ini adalah beberapa contoh macam tugas yang berbeda-beda. Bapak Ibu, di antara beberapa tugas ini, kira-kira karakter profil Pancasila yang apa yang dapat dimunculkan dari beberapa tugas ini, Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Bapak Halim, kira-kira dalam profil pelajar Pancasila termasuk yang mana ya? Pak Rahmat, Pak Rahmat. Bu Wiwi, Bu Wiwi. Ya, kreatif Bu Deni. Oke, kreatif ya. Selain kreatif apalagi Bu Wiwi? Ya, inovatif. Mereka memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan. Iya, benar ya Bu. Ternyata kalau kita beri kebebasan, ternyata mereka bisa melakukan yang lebih dari yang kita pikirkan. Padahal tugas saya gampang. Buatlah tentang deskripsi tentang ASEAN. Nah, ASEAN aja mungkin ada yang bisa memberikan berbagai macam bentuk tugas. Ya, oh ternyata di negara ASEAN itu ada beberapa macam deskripsinya, bisa dalam bentuk TikTok, bisa dalam bentuk prototype, bisa dalam bentuk exploding box, dan itu ternyata kalau kita bisa memerdekakan anak-anak, ternyata anak-anak bisa melejit lebih pesat gitu ya, Bu Wiwi ya, dan teman-teman ya, seperti itu ya. Nah itu yang paradigma baru yang harus kita bangun. Ternyata kita harus membebaskan anak dalam
proses belajarnya. Itu yang pertama. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa sih kita harus membebaskan anak? Mengapa sih kita harus memberikan kebebasan kepada anak dalam proses belajarnya? Karena setiap manusia itu memenuhi kebutuhannya agar hidup berjalan secara optimal. Kebutuhan dasar manusia dalam hal ini peserta didik, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh siswa kita tanpa kita sadari. Nah, ternyata siswa kita juga memerlukan kebutuhan pengakuan misalnya, kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan. Itu bisa kita tuangkan dalam misalnya kita memberi kesempatan anak untuk presentasi, ya kan? Dengan presentasi otomatis anak akan merasa lebih dihargai temannya. Oh, ternyata ini bisa ya, kan gitu. Oke, mungkin saya sudah memberikan contoh tentang kebutuhan akan pengakuan atas dasar kemampuan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberi contoh untuk kebutuhan yang lain. Oke, coba saya ingin bertanya kepada Ibu apa ya, Ibu Novita misalnya. Bagaimana Ibu Novita implementasi dalam kebutuhan akan kesenangan, Ibu Novita? Novi siapa? Novi nih Bu. Oh iya, Ibu Novi deh, enggak apa-apa. Gimana Bu Deni? Bu Deni, gimana? Kalau implementasi kebutuhan akan kesenangan, mungkin contohnya seperti apa? Kalau pengakuan tadi saya memberikan contoh misalnya, oh iya anak ini misalnya diberi kesempatan untuk presentasi misalnya. Berarti anak ini kan mendapat pengakuan dari teman-temannya kan gitu. Wah, anak itu ternyata pintar loh, ternyata presentasinya loh. Oh, ternyata gaya bahasanya bagus loh, kan bisa dilihat dari presentasi. Nah, misalnya kalau kebutuhan akan kesenangan itu bisa diimplementasikan seperti apa ya? Coba. Mungkin begini Bu, kesenangan itu jadi misalkan siswa kan belajar sedang ini sepertinya terpental-pental ini. Ada rasa sebenarnya kelas Maaf Bu Novi, terpental-pental ya. Oke, terima kasih Bu Novita. Tepuk tangan. Ya, baik. Coba menurut Ibu Pratiwi. Ya, Bu Pratiwi, hello. Bu Pratiwi, hello. Ya, kalau kebutuhan akan kebebasan, menurut Ibu Pratiwi bagaimana ya? Kebutuhan akan kebebasan kalau diimplementasikan kepada peserta didik kita. Oke, kalau kebutuhan akan kebebasan itu adalah kita melihat situasi dan tempatnya dulu ya, Mem. Kalau misalnya kebutuhan itu untuk anak-anak, kita membebaskan anak-anak itu dalam hal berpikir, dalam hal berkreasi. Nah, tapi bukan berarti karena kita membebaskan tidak kita pantau. Jadi, kebutuhan itu tetap kita berikan kepada anak-anak, kebebasan itu tetap kita berikan kepada anak-anak, tapi kita pandu ke arah yang lebih baik. Seperti itu sih, Mem, menurut saya. Oh, luar biasa ya. Bapak Ibu bisa dong ngasih raise hand untuk Ibu Pratiwi. Oke, nah sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa lepas ya antara satu dengan yang lainnya karena ini sudah terintegrasi mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, pengakuan atas kemampuan dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini sudah terintegrasi menjadi satu dalam kebutuhan peserta didik. Saya akan melanjutkan lagi. Berikutnya adalah
disiplin. Disiplin yang positif. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia tadi, itu juga kita bisa memperlakukan kepada peserta didik di dalam sekolah, yaitu dengan cara mendisiplinkan. Nah, di dalam disiplin itu sebenarnya ada dua kata, yaitu disiplin dan juga disiplin positif. Ini beda ya Bapak Ibu ya, antara disiplin dengan disiplin positif. Nah, kalau disiplin itu biasanya itu terikat dengan kata-kata, ada tata tertib, ada peraturan, ada kepatuhan. Nah, di situ akan menjadi satu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti lebih condong untuk harus mematuhi gitu ya. Peserta didik harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Tapi beda dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu yaitu suatu pendekatan yang menerapkan disiplin diri dalam diri anak itu tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Nah, disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak adanya kekerasan, yaitu yang dapat dihindari. Nah, dalam disiplin dan disiplin positif, ini buat anak-anak lebih mengenai yang mana ya Bapak Ibu ya? Apakah disiplin sendiri, apakah disiplin positif? Karena kalau disiplin itu biasanya ada kata-kata, muncul kata-kata hukuman. Ya, seperti ini contohnya. Harus ke sekolah memakai seragam sekolah misalnya. Berarti kalau ada kata-kata harus, berarti ada kata-kata kalau anak yang tidak melakukan, berarti ada kata-kata apa? Melanggar ya. Misalnya hari Senin waktunya memakai baju biru putih. Tapi si anak memakai baju khas misalnya. Berarti kan si anak melanggar. Kalau melanggar kan pasti ada hukumannya. Nah, di sini kita mencoba bagaimana membuat si anak ini tidak melanggar peraturan. Tapi dia bisa mematuhi peraturannya di sekolah dengan cara dia sadar akan yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuannya. Dia sadar, oh ya, kalau aku memakai baju ini, itu nanti aku akan melanggar. Apa yang harus aku lakukan? Nah, seperti itu. Itu bedanya antara disiplin dan juga disiplin positif. Nah, di sini ada kata-kata berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Di dalam disiplin positif itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu? Ya, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada anak-anak agar anak-anak itu mematuhi tata tertib atau mematuhi, kalau di sekolah kami namanya standar perilaku, ya, standar perilaku itu yang harus dipatuhi tanpa adanya hukuman, ya Bapak Ibu ya, tanpa adanya hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa terdiri dari berbagai macam. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh beberapa organisasi atau beberapa elemen ya. Yang pertama, ini adanya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada beberapa nilai-nilai kebijakan yang sudah disepakati. Yang pertama adalah beriman, kemudian adalah berakhlak mulia, kemudian adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan juga kreatif. Nah, di dalam IBO yaitu Primary Years Program, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu ada toleransi, ada rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ada juga menurut 9 pilar karakter ya, Indonesia Heritage Foundation. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya.
Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, ada diplomatis, hormat, santun, dermawan, percaya diri, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan juga persatuan. Ini semua adalah nilai-nilai kebijakan yang akan kita anonskan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami akan adanya suatu hal yang harus mereka taati tanpa adanya suatu paksaan. Ya, baik, nanti nilai-nilai kebijakan ini akan kita kupas tuntas di dalam ini keyakinan kelas ini, di mana kata-kata disiplin, kata-kata nilai-nilai kebijakan kelas itu akan dibuat dalam satu keyakinan kelas. Mungkin saya bisa dibantu membacakan tentang apa itu keyakinan kelas. Mungkin Ibu Nur Kumala bisa membantu dibacakan. Ibu Nur Kumala? Iya Kak Denny, saya off cam dulu ya. Kalau apa Oh ya? ya, enggak apa-apa. Bisa Dibacakan dibacakan. aja. Oke, siap. Ya, Tertutup ini Kak. ini terbuka. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nur Kumala. Sama-sama Kak Denny. Ya. Jadi nilai-nilai kebijakan universal tadi itu akan diimplementasikan dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang biasanya kita menyebutnya tata tertib atau menyebutkannya lain. Mungkin kita bisa sedikit mengubah sesuai dengan paradigma baru yang tadi ya. Kita bisa mengubah yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya akan memberikan contoh ya. Sebentar, biar tidak tertutup. Seperti ini. Nah, mungkin ini yang sering kita lihat ya. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang pertama, tata tertib kelas. Nah, di antara ketiga, ini satu, ini dua, ini ketiga. Di antara ketiga ini, manakah yang termasuk dalam keyakinan kelas? Bapak Ibu, bisa dipilih nomornya. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ibu Mona Koroh, bagaimana Ibu Mona? Ibu Mona? Ibu Mona sepertinya masih terkendala ya. Baik, coba Ibu Anis Nur Aini. Di antara ketiga ini, mana yang termasuk keyakinan kelas ini? Oke, sepertinya masih terkendala ya Ibu Anisnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa diperhatikan di sini. Mungkin kita sering ini ya, melihat di kelas kita itu ada tulisannya tata tertib kelas, tata tertib sekolah ya. Nah, itu mungkin kita bisa sedikit mengubah gaya bahasa kita menjadi sesuai dengan paradigma baru ya, menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena dalam hal ini nanti akan mengubah siswa dalam mematuhi peraturannya. Kalau misalnya berdoa harus yang benar, memakai baju seragam, memakai dasi, memakai topi, ini termasuk salah satu ketertiban tata tertib kelas. Nah, bagaimana cara mengubah kata-kata ini menjadi keyakinan kelas? Nah, ini ada di kolom yang nomor 3. Nah, misalnya baris sebelum masuk kelas, misalnya kita bisa mengubah gaya bahasa menjadi tertib, menjaga ketertiban. Misalnya dengan memakai baju seragam yang benar, bisa diganti dengan kata-kata disiplin gitu ya, disiplin. Nah, bisa dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa diganti dengan kata-kata apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Dapat bekerja sama, menjaga meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ini adalah contoh-contoh cara membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan
mencoba merumuskan keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, kita akan mencoba ya, misalnya seperti ini. Saya kecilkan aja dulu. Oke, Bapak Ibu bisa open mic ya, open mic dulu. Kita akan mencoba bersama-sama. Yuk semuanya open mic. Misalnya kalau di dalam tata tertib, itu ada kata-kata dilarang terlambat sekolah. Kalau di dalam kata-kata keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu bisa datang tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebijakan apa yang terdapat di sini? Yaitu disiplin. Nah, coba sekarang yang kedua. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya itu dibikinnya lebih halus lagi. Ayo, berarti apa? Menjaga Kebersihan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ya sekedar ini ya. Kalau menjaga kebersihan lingkungan, nilai kebijakan apa yang dimunculkan di sini? Ayo Bapak Ibu, bisa di open mic. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan tempat misalnya. Kalau keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Terus nilai kebajikannya apa yang muncul? Bapak Ibu, bagaimana? Nilai kebajikannya apa yang muncul di sini? Kebersihan, gitu ya. Kebersihan. Oke, kalau harus mengetuk pintu, nilai keyakinan kelasnya apa? Kata-kata keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa? Bapak Ibu bisa open mic. Harus mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan. Sopan santun. Sopan santun itu termasuk nilai kebijakan atau keyakinan kelas? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kalau keyakinan kelasnya apa? Menjaga kesopanan. Menjaga kesopanan apa ketenangan? Menjaga apa ketenangan. ya? Menjaga ketenangan? Ya, menjaga ketenangan ya. Karena kalau kita langsung masuk kelas gitu kan, kelas kan menjadi ramai, menjadi heboh kan. Kalau dilarang ramai, keyakinan kelasnya apa? Dilarang ramai. Menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan. Wow, luar biasa. Nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya muncul apa kalau menjaga itu tadi? Ketertiban, kan ya? Ketertiban, bener ya. Tertib, ruang kelasnya menjadi tertib kan gitu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa ya untuk membuat keyakinan kelas ya kalau seperti itu ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, mungkin anak-anak bisa menjadi lebih enjoy, mereka bisa lebih mematuhi peraturan yang ada di kelasnya tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman. Oh ya, saya mau ada sedikit cerita nih Bapak Ibu. Kemarin itu kan saya sedang kemah jambore gitu ya. Di lapangan itu banyak hal-hal yang perlu dibersihkan, banyak sampah-sampah ataupun yang lain. Saya ingin mengucapkan kepada adik-adik pramuka gitu ya. Saya tidak bilang, adik-adik tolong buang sampah pada tempatnya gitu. Saya nggak bilang seperti itu. Saya cuma bilang seperti ini. Adik-adik tolong buat lingkungan ini menjadi bersih. Nah, ternyata di luar ekspektasi saya, mereka tidak hanya membuang tempat sampah. Ternyata mereka juga merapikan meja, merapikan kursi, membuang sampah, kemudian menertibkan kayak buku-buku yang masih ada di meja. Nah, itu ternyata di luar ekspektasi saya. Iya, benar ya. Padahal tadi pikiran saya itu mereka itu saya suruh untuk membersihkan sampah-sampah. Ternyata di luar ekspektasi saya. Kalau saya bilang, dari tolong buat lapangan ini menjadi bersih, lingkungan ini menjadi bersih. Ternyata mereka mengerjakan di luar itu. Oh ya, ternyata nilai-nilai keyakinan kelas
nilai keyakinan sekolah itu bisa diterapkan di mana saja. Nah, itu contoh yang ringan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah, nah ini. Nah, sekarang kita sebagai guru dalam menertibkan siswa, baik dalam kedisiplinan dan lain-lain, kita memiliki nilai posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, nilai posisi kontrolnya apa? Diana Gorson dalam bukunya Restitution, Restitusi, School Discipline mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan-ruangan kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada siswa? Apakah memerdekakan? Apakah memendirikan murid? Nah, Bapak Ibu, saya di sini punya video ini. Saya minta Bapak Ibu untuk mengamati video ini ya. Nah, saya kepingin Bapak Ibu menempatkan sedang. Bapak Ibu itu sekarang sebenarnya berada di posisi kontrol yang mana? Kan gitu. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat posisi kontrol yang ada pada video ini. Apakah terdengar suaranya? Terdengar ya Bapak Ibu suaranya ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gorson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Sih kamu tidak... Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Basket, 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ibu. Lambat sih. Ya, kali. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi adalah 5 macam posisi kontrol ya, 5 macam posisi kontrol sebagai guru. Nah, saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke yang lain. Menurut Bapak Ibu itu dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus untuk Bapak Ibu yang mana ya? Manajer. Sebagai manajer ya Pak Terry ya. Bapak Ibu yang lain? Yang mana? Ibu Sarofah? Sama Bu Deni. Oh iya, Bu Iwi dulu. Iya. Manajer sama seperti Pak Terry. Sebagai manajer ya. Oke, Ibu Sarofah yang mana? Sepakat Bu Deni, manajer. Tapi Oke, kebanyakan dari manajer. kita apakah sudah menjadi manajer ataukah penghukum ya? Ya, ini pertanyaannya bagus ini ya. Di antara kita itu memang kita idealnya ya. Kita idealnya itu sebagai manajer ya dalam membimbing anak-anak
atau peserta didik. Tapi di dalam kenyataannya kita masih membentak-bentak anak. Ayo coba Bapak Ibu jujur. Ayo siapa yang masih suka membentak-bentak anak? Yang raise hand, coba raise hand. Siapa yang masih membentak-bentak anak? Ah, itu Mas Ferry. Ada lagi Bapak Ibu yang masih membentak-bentak anak. Kamu tuh dibilangin jangan terlambat, masih terlambat. Nah, misalnya kayak gitu. Ayo coba. Kalau kita melihat sebagai manajer itu kelihatannya seperti enak banget ya, tapi dalam realitanya kita kadang masih kadang sebagai penghukum, kadang melihat anak tidak mengerjakan tugas saja kita sudah marah-marah seperti itu. Nah, ini mulai sekarang kita munculkan kembali, kita ingat lagi tentang paradigma baru ya, tentang bagaimana kita sebagai guru itu bertindak sebagai manajer. Kita bisa memperlakukan ini kepada peserta didik kita dengan cara yang lebih efisien lagi, dengan cara yang lebih baik lagi, agar anak didik ini lebih menyadari kesalahannya dan mencari solusi apa yang harus dia lakukan tanpa kita marah-marah kepada peserta didik. Dan ini sebenarnya sulit juga untuk dilakukan. Ya, oke. Menurut Ibu Anis Nuraini, mana Ibu Anis? Coba. Menurut Ibu Anis Nuraini bagaimana? Ada nggak ini, Bu Anis? Halo, Bu Anis? Ibu Mona? Adakah Ibu Mona? Oke, sepertinya masih off ya Ibu Mona ya. Baik, Bu Wiwi. Kalau Bu Wiwi sudah ideal sekali ya sebagai manajer ya Ibu Wiwi ya. Belum Bu, masih belajar. Masih belajar ya Bu Wiwi ya. Nah, di dalam proses membuat siswa menjadi manajer, mungkin ada tips-tips tertentu Ibu Sarofah? Kalau tips nggak ada sih, tinggal bagaimana kita memandang sesuatu, kemudian apakah kita sepakat untuk merubah pandangan kita terkait paradigma baru tersebut. Kalau kita sepakat merubah mindset kita, kembali ke pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau melakukannya? Kadang paham tapi kita tidak mengimplementasikan, tidak melakukan. Nah, sama juga. Artinya itu tidak akan berimbas apa-apa untuk diri kita maupun untuk murid-murid kita, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tepuk Bu tangannya Dewi. mana Bapak Ibu? Ya, pertanyaan satu ya. Apakah kita mampu dan kita mau kan gitu. Ya tergantung kitanya ya yang memandang itu semuanya. Baik, akan kita melanjutkan lagi yaitu tentang bagaimana untuk menjadi sebuah manajer itu diperlukan suatu strategi untuk mewujudkan itu. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Seperti ini segitiga restitusi itu. Sebentar, saya buka dulu. Oke, belum terlihat di layar ya. Nih, nah ini dalam membuat mencoba ya, katanya kan kita mau belajar kata Bu Wi tadi ya, agar kita berada di posisi manajer, kita perlu belajar yaitu dengan cara kita membuat suatu strategi yaitu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini semuanya sudah terintegrasi. Di mana dalam satu menstabilkan identitas yaitu posisi di mana kita mengajak ngobrol mereka. Ya, seperti yang dilakukan sama Ibu Guru tadi terhadap Naren tadi ya.
Dia nggak langsung bentak-bentak gitu ya, tapi kita stabilkan dengan cara ditanyain dulu gitu ya. Mengapa dia terlambat? Kemudian hal-hal apa gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mereka ditanyakan kembali, kamu salahnya di mana? Kalau anak ini menjawab dengan sendirinya, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, mereka bercerita, tanpa sebelumnya kita langsung mendengarkan, tiba-tiba langsung menghukum, kan tidak boleh ya. Kita validasi dulu, kemudian kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibangun, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Dari segitiga restitusi ini, mungkin saya ada contoh ya, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dalam penerapan menangani siswa yang terlambat sekolah. Ya, masih loading ya. Bapak Ibu, apakah suaranya sudah muncul? Sudah, Bu Deni. Patah-patah, Bu Den. Oke. Sudah muncul tapi Oke. patah-patah. Oke. Iya, kamu kenapa tadi? Lambat. Tuh. Kalau sudah mau terlambat, ngapain kamu lari ke sana? Ayo ikut ke ruangan saya aja ya. Yuk. Ayo silakan dulu. Duduk. Evan, kamu hari ini terlambat lagi, nak. Kamu terlambat sudah berapa kali? 3 kali. Sebenarnya apa sih yang buat kamu terlambat? Apa saja itu? Basketan sampai malam ya. Kamu tahu nggak dampaknya kalau kamu tidurnya terlalu malam, dampaknya apa bagi kamu? Apa dampaknya? Oke, jadinya tuh. Terus terlambat sekolah. Nah, kalau kamu sudah terlambat sekolah, kira-kira Evan menyadari nggak kalau kamu itu sudah melanggar?
berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu bahas sendiri dong. Nah, untuk itu, karena kamu sudah melanggar, kira-kira menurut Evan bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi. Maaf ya, ini loading ini. Dengan cara apa? Tidur lebih awal. Berarti Evan besok berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oke, saya tunggu ya. Besok tidak akan mengulangi lagi. Nah, dari percakapan ini kira-kira kamu mendapatkan apa hari ini? Saya menyadari bahwa saya sudah melanggar satu. Oke, Evan, terima kasih atas kejujuran kamu di mana di sini saya tidak mencari gimana yang benar mana yang salah. Di sini kita mencari solusi agar kita tidak terjadi lagi. Di sini member ini juga pernah melakukan hal yang sama, pernah terlambat juga. Tapi kita evaluasi, kita belajar agar lebih baik lagi. Agar besok kita tidak terlambat lagi. Gitu ya? Baik Evan, dari percakapan ini kira-kira Evan mendapatkan apa? Saya menyadari saya telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa yang kamu langgar? Salah satunya kedisiplinan. Oke, setelah itu Evan? Ya, saya sekarang berkomitmen untuk tidak keras hati dan tidur lebih awal. Oke, janji ya. Janji sama saya. Oke, tidak lebar lagi. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, berikut ini tadi adalah contoh penerapan
menangani siswa pada kasus yang terlambat sekolah. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi, ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian apa tadi, menanyakan keyakinan kelas, ya, validasi tindakan yang salah. Itu kita lakukan sehingga dia bisa bercerita sendiri tanpa harus saya kenapa terlambat dan sebagainya, mereka bercerita sendiri. Itu. Kalau tadi contoh dari penanganan siswa yang terlambat sekolah, saya ada satu lagi, ya, yaitu penampilan terakhir ini, yaitu tentang penanganan siswa yang sedang mengalami diganggu temannya gitu ya, diajak sama temannya gitu. Ini contohnya seperti ini. Semoga ini loadingnya bagus. Kamu kenapa? Aku diajak sama Adriel. Kenapa? Caranya itu jelek, dia bilang aku bodoh. Aku tahu kamu nggak bodoh. Nanti aku cepuin dia. Mas Reni. Ya kenapa? Aku Erni. Marahin sama Adriel, katanya dia nilainya jelek. Oh iya, Tah. Coba panggil Adrian untuk masuk ke ruangan saya ya. Oke, Miss. Iya, Adrian, silakan duduk. Adriel, gini, saya tadi mendapat laporan dari teman, katanya kamu tadi mau ngejek teman ya? Iya, Miss. Siapa yang kamu ejek? Saya mengejek Claire, Miss. Iya, tadi saya dengar katanya Tessa, Claire itu sampai menangis tadi ya. Kamu mengejek apa? Saya mengejek dia karena nilai dia jelek, Miss. Oh, karena nilainya jelek. Saya tahu kok, pasti kamu awalnya hanya bercanda kan? Iya, Miss. Nah, tapi sebenarnya bercanda kamu tuh kelewatan ya. Iya. Nah, di sini Miss Denny tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Di sini kita cari solusi bersama-sama, ya. Nah, menurut Adrian nih, kira-kira mengejek teman itu perbuatan yang benar atau yang salah ya? Salah, Miss. Salahnya di mana? Saya tidak menghormati teman saya. Nah, kamu tidak menghormati teman kamu sehingga menyebabkan apa? Dia sakit hati. Nah, dia bisa sakit hati. Kalau dia sakit hati, terus apa lagi yang kira-kira yang Claire rasakan kalau kamu ejek gitu? Dia bisa sakit hati, kemudian dia bisa ngapain lagi? Dia sedih. Dia juga bisa sedih. Nah, untuk itu kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan? Minta Berarti Adrian melanggar salah satu keyakinan kelas. Iya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Adrian langgar? Untuk saling menghormati. Nah, harusnya untuk saling menghormati. Di sini Adrian kurang menghormati teman sehingga menyebabkan teman bisa bersedih. Nah, untuk itu Adrian apa yang harus dilakukan? Saya akan minta maaf kepada dia. Oke, selain meminta maaf harus ngapain lagi? Saya akan minta maaf lalu memberikan motivasi untuk Claire agar nilainya bisa lebih meningkat. Nah, itu kan jadi lebih baik. Meminta maaf, kemudian memotivasi antar teman itu sangat diperlukan. Sehingga Claire juga memiliki jiwa yang besar, dia lebih semangat lagi dalam belajarnya. Ya, oke. Nanti saya pertemukan dengan Claire ya untuk kalian minta maaf ya. Baik, Miss. Oke. Ya, Adrian dan juga Claire, bagaimana? Sudah selesai kan permasalahannya? Nah, kalau sudah apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Oke, ayo minta maaf. Claire, aku minta maaf ya tadi aku Ya, apa-apa. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, di dalam video saya tadi, apakah saya sudah menerapkan segitiga restitusi? Oh, sebentar. Loh, ini sebentar. Bentar.
Bentar, bentar. Oke, Bapak Ibu. Apakah video tadi saya sudah menerapkan kontrol guru yang sebagai manajer, Bapak Ibu? Apakah saya sudah menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer, Bapak Ibu, di dalam video tadi? Bu Wiwi? Pak Teri? Iya, Oh, Bu Mas. Wiwi, ini Bu Wiwi. Oke, terima kasih Ibu Nur Kumala. Bagaimana Bu Wiwi? Iya. Untuk bagian-bagian segitiga restitusi, apakah sudah muncul ya Bu Wiwi ya? Iya, Bu, sudah muncul. Mulai dari tindakan validasi, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, ya sebenarnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah contoh dalam penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang ada pada peserta didik. Baik Bapak Ibu, karena sudah selesai, bagaimana nih Bapak Ibu materi yang saya sampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir? Apakah dapat diterima dengan baik? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ataukah hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya sebelum saya menutup materi kita ini? Pak Teri, ada hal yang disampaikan Pak Teri? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Nurmala juga sudah memberikan responnya ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Dalam hal ini saya sudah mendesiminasikan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kembali. Tadi budaya positif tadi ada apa saja ya Bapak Ibu ya yang saya sampaikan tadi ya? Selain adanya segitiga restitusi, kemudian ada apa lagi ya tadi ya? Oke, ada 5 kebutuhan hidup yang ya, oke terima kasih Bu Nur Kumala ya. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Oke, wow luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, sesi ini akan saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan kita nanti akan berjumpa kembali pada di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.